di Islam itu benar, apakah di Islam itu benar ada apa ya? Sabar sebentar dulu ya. Apakah di Islam itu benar ada hubungan seks begitu, Pak Ustadz? Maksudnya di surga? Iya, Oh, di surganya Islam, apakah ada hubungan seks? Ini bang ya, saya tidak mau menambahkan yang tidak tertulis gitu ya. Tetapi dikatakan kalaunya di surganya Islam itu memang ada bidadari. Tetapi jangan heran itu juga, ya jangan itu heran juga bang ya kalau di dalam Islam itu di surganya ada bidadari. Karena ajaran ya, Yesus memang di surga itu ada istri gitu bang, bahkan 100 gitu. iya, Ya kan kalaunya Yesus menjanjikan di surga ada 100 istri, ya buat apa istri? Kan buat berhubungan, kan kayak gitu. Kalau Yesus aja mengajarkan bahwa di surga ada istri, bahkan dibalasnya 100 istri gitu. sebentar dulu Bang. Hmm. Apakah benar itu ada eh, apakah benar itu apa ya? Burung itu berdiri sampai 70 tahun? Ya kalaunya masalah yang seperti itu, bangnya itu hadis ya. Hadis yang Iya. ya bisa kita kita cari dan kita lihat hadis yang lemah gitu. Memangnya di sebentar, saya tanya dulu sama Anda, ada ukuran tahun di surga? Iya. Ada ukuran tahun nggak di surga? Kalau di kami kalau Ah di ya, kami kalau yang tidak ada. kalau di tempat Anda aja nggak ada ngapain juga Anda tanya. Kan gitu. Makanya nggak usah bawa ya ke tempat saya itu yang lemah-lemah. Kayak gitu. Ah, Ya kalau yang tertulis tekstual aja, Bang. Mari kita bicarakan tentang masalah bidadari di surga. Kan kalaunya di Islam tuh ada 72 katanya. Lalu gimana dengan Yesus yang membalas Anda 100 istri? Itu buat benar. apa istri di surga? Sebentar dulu Bang. Sebentar Bentar dulu. dulu bang, kita gantian nanya. Saya mau tanya, buat apa Yesus membalas Anda di surga 100 istri? Itu buat apa? Kalau di ajaran kami itu Bang tidak ada yang seperti itu. Berarti abang kagak baca ya ajaran Yesus. Ini saya bukakan dulu ayatnya. Ya, saya bukakan dulu ayatnya. Ya, Kalaunya silakan. diajar Silakan. gini, Silakan. gini bang. Kalaunya diajarkan pendeta Anda, ya Yesus membalas 100 istri kabur jemaatnya. Ya, makanya saya yang ngajarin Anda nih, ya ajaran asli Yesus menjanjikan 100 istri. Nih, saya bukakan ayatnya. Ya, ntar. Yesus itu tidak punya istri Abang Bang. jangan ngerokok bang. Kalau ngerokok kena kamera pelanggaran nanti. Oke? Oh iya Bang. Silakan Bang. Nah ini bang. Ini saya kasih ayatnya sama abang ya. Sebentar. Nih, Ya, bentar ya. silakan. MILT. Nah kan kena bang. Anda turun dulu. Habis itu minta naik lagi, oke? Saya naikin, oke? Tuh kena tuh. Kita baca abangnya ajaran Yesus ya. Ini bang ya. Kitab Anda Alkitab ya. Nih Alkitab. Matius. Nah, Matius 19:29. Oke, terjemahan MILT. Nih Bang, coba kita lihat dulu ke layar. MILT tahun 2008. Ya, apa bunyinya? Dan setiap orang yang sudah meninggalkan rumah atau saudara laki-laki atau saudara perempuan atau ayah atau ibu atau istri, ya kata Yesus, ya, atau anak atau ladang. Apa kata Yesus? Demi namaku. Oh, dengan sumpah nih Yesus ya. Demi namaku kata Yesus. Ia akan menerima 100 kali lipat dan mewarisi hidup kekal. Jadi kalau Anda ya ikut Yesus, tinggalin istri ya, tinggalin bentar Bang, nih penjelasannya. Anda ikut Yesus ya, meninggalkan istri, maka Yesus akan jadikan istri Anda 100 kali lipat gitu ya. Gitu. Itu ajaran Yesus. Bahkan Ya. gini bang, satu lagi bentar. Saya kasih ayatnya ya. Di surga itu bang ya, Yesus pun kawin gitu ya. Nih ayatnya Yesus kawin ya. Nih, Ya, tunjukkan Bang. iya bentar ya. Apa? Nih ya, Wahyu 19 nomor 7. Marilah kita bersuka cita dan bersorak-sorai memuliakan Dia. Ya, karena hari perkawinan Yesus anak domba ya telah tiba dan pengantinnya
telah siap sedia, gitu ya. Iya. Jadi di surga itu Yesus kawin, dan yang mengikuti dia nanti dibalas istrinya jadi 100. Saya sih ngajak teman-teman Kristen buat jual obat kuat, Bang. Itu Di cuma situ. saja itu. Kalau itu kan tertulis, saya nggak mau bantah apa yang dikatakan Yesus. Saya nggak heran, Bang, karena ajaran Yesus seperti itu. Dan yang pertama kali kan masuk surga Kristen kan pesundal-pesundal juga tuh. Ya kan gitu. Pesundal dan pemungut cukai. Abang Yusuf, pertanyaan saya tadi itu jawab dulu. Enggak, kita gantian nanya. Saya mau tanya abang dulu, buat apakah istri di surga 100 istri itu? Nggak ada di situ, Bang. Lah itu tertulis, mau kayak gimana? Anda mau bantah Yesus gitu? Judul lagi, bentar ya. Banyak kali judul-judul ini udah saya blokir loh. Abang itu cuma salah memahami doang. Loh, saya nggak salah paham, Bang. Di situ tertulis kata Yesus pakai sumpah. Siapa meninggalkan istrinya, ikut Yesus, maka dia akan balas 100 kali lipat istrinya. Nggak usah dibantah gitu. Nah, berarti itu agama kalian, Bang. Nggak, bukan agama saya. Itu yang mengikuti Yesus. Itu kata Yesus, bukan kata saya. Dan tertulis di Bible Anda. Kenapa Yesus bilang itu? Kenapa Yesus bilang, kalau kalian tidak mengikuti saya, kalian akan punya istri sebanyak itu, Bang. Contohnya, Salah. contohnya Coba Anda perhatikan kata Yesus tadi, ya. Kalau Anda tinggalin istri, ya, maka dia akan menjamin hidup Anda di surga, mewarisi hidup yang kekal. Itu kata Yesus. benar. Oh, berarti Anda mau bantah Yesus dan Bible Anda? Kayak gimana sih? Masa Anda mau bantah Yesus dan kitab Anda? Nih, ya, ini tertulis, saya nggak mengada-ngada, bukan dari saya, dari Yesus loh, ya. Dari Yesus, nih, ya. Dia balas 100 kali istrimu, nanti 100 kali lipat kau dibalas istrimu nanti 100. Iya, Tuh, itu, Bang. ya. Pertanyaan saya tadi itu, jawab ada dulu. Jawab ada dulu. Apakah benar itu adanya hubungan seks di sana di surga? Bang. Kalau masalah hubungan seks di surga, Yesus aja bilang ada 100 istri. Buat apa istri yang dijanjikan Yesus dulu? Bentar, saya tanya dulu, kita gantian nanya. Ya, istri di surga itu buat apa yang dijanjikan Yesus? Nggak ada istri di situ, Bang. Lah itu tertulis, itu ada istri, ya. Oke, kalau anda membantah istri, ya. Sekarang saya mau tanya, ya. Yesus kawin itu di surga buat apa dia kawin? Ada Yesus kawin di surga, Bang. Anda bantah lagi kitab Anda gitu. Yesus kawin di surga, hari perkawinan anak surga. Kalau dia kawin di surga, ini Yesus, buat apa dia kawin? Saya mau tanya. Yesus kawin di surga buat apa? Nggak ada kawin-kawinan itu. Hah? Nggak ada kawin-kawinan. Ini Alkitab Sabda, ya kitab Anda. Buka aja Anda, Wahyu 19 nomor 7. Ya, di sini Yesus kawin di surga. Nah, kalau Yesus kawin, buat apa dia kawin? Ada lagi. Islam itu. Saya mau tanya dulu, Yesus di surga kawin buat apa? Coba kasih dulu semua, Bang. Nggak lihat dulu. Wahyu 19 nomor 7. Alkitab ya. Oke? Iya. Ya, mari baca. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai memuliakan Dia. Dia siapa? Karena hari perkawinan anak domba. Anak domba ini siapa? Yesus. A-nya A besar, D-nya D besar. Yesus telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Anak domba ini Yesus. Coba Anda baca di Yohanes ya. Iya. Tahu, Bang. Anak itu Yesus, tapi Yesus itu tidak ada kawin-kawin, Bang. Karena Ini apa nih tulisannya apa? Coba Anda baca. Ini Anda baca.
Anda bantah Yesus kagak kawin, tapi kitab Anda nih yang nulis. Anda baca dulu. Ya, saya minum dulu bang. Saya minum dulu ya. Biar Ya. saya minum. Baca dulu. Ini yang tertulis saja yang kau baca. Gak usah kau bantah kitab kau. Gak usah kau bantah kata Yesus ya. Nggak benar itu. Loh, kok kitab kau bilang kagak bener sih? Iya, kamu salah memang. Anda ini percaya atau kagak dengan Yesus sih? Kami itu tidak. Kawinan itu surga. Nih, kau baca dulu dah. Kau yang baca, jangan saya dah. Kau aja yang baca, kau baca dulu. Ya, sebentar bang. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia karena hari perkawinan Perkawinan kan? Ya, perkawinan anak domba. Kawin gitu, kawin. Terus Dalam Islam menetapkan telah perkawinan itu bang. ya telah tiba. bersetuju apakah laki-laki Oke? Baca dulu sampai selesai ayatnya. Terus Tiba dan mantap pengantinnya telah siap sedia. di sini Yesus kawin. Yang disebut anak domba itu Apa? ya kita ini. Anak domba kau ngibul. Nih, anak domba ya. Nggak usah ngibul kau. Ya, ini anak domba nih. Yesus anak domba bentar. Ya. Anak domba bang. Kau ini. Ya. Nih, kau baca Yohanes 1:36. Dan ketika ia melihat Yesus lewat, ia berkata, lihatlah anak domba Allah ya. Yesus itu anak domba bukan kau. Gimana sih? Nih makanya karena hari perkawinan Yesus ya telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Abang Yusuf, Pak Ustaz, yang saya hormati, apakah Pak Yusuf itu sudah pernah nonton film Yesus? Ngapain saya nonton film? Nggak ada dasar filmnya. Malah larinya ke film Yesus Kakao. Film tidak bisa dijadikan patokan iman, tapi kitab kau yang tertulis adalah kitab kau ya. Dari kitab kau ini yang menjadi patokan iman, bukan film. Ngapain kau jadi patokan iman film? Yang waras lah, ngapain Anda lihat film? Film itu bikinan. Seandainya, Ada kopi hilang jadi rujukan. sebentar dulu. Nggak jelas kau, film jadi rujukan. Seandainya kalau kamu nonton, di situ Yesus tidak ada kawin mengawin, Bang. Yang ada itu di kalian. Iya, kalau di film itu buatan tidak bisa dijadikan dasar iman. Kagak ada Yesus kawin, tapi di kitab kau, Yesus mengatakan dia kawin dan janjiin 100 istri. Itu kitab kau yang imani kitabnya, bukan filmnya. Kenapa sih kau terpengaruh dengan film itu? Gini, selain janjikan 100 istri dan Yesus kawin ya, yang pertama kali masuk surga kau itu adalah pesundal. Pesundal itu masuk surga kau. Itu mau ayatnya lagi. Pesundal masuk duluan ke surga. Lah, kau dikasih fakta, jadi kagak usah maksud saya gini, kagak usah kau pertanyakan ya ajaran Islam yang muncul katanya di abad ke-6. Karena masalah kawin-kawin itu, kawin-kawin di surga lebih dulu ada diajarkan Yesus di abad ke-1 ya. Jadi nggak usah heran kalau masalah kawin di surga karena Yesus mengajarkan lebih dulu di abad 1 kawin di surga itu ya. Itu aja pesan saya buat kau. Emang benar, Bang. Kalian itu baru ada di abad ke-7, Bang. Ya udah. Kau udah duluan. Makanya ajaran Yesus kawin di surga, yang hubungan seks di surga itu udah diajarkan Yesus di abad pertama lebih dulu. Abang Yusuf dulu ada. Kan ada tertulis, saya tahu kan zaman dulu kan. Ada.
Saya kagak menuduh dengan asumsi saya, enggak, bukan seperti patokan kau bilang, enggak. Tapi dari kitab kau yang kau imani di seluruh Kristen Indonesia, ya. Begini, begini, kenapa masih Islam? Karena abang itu senang kan ketika nanti kalau sudah masuk surga, di sana abang ada hubungan seks begitu. Oh gini, kenapa saya masih Islam? Karena di Islam bidadarinya kurang 72. Kalau saya masuk Kristen, takut saya 100 itu, ya. Nggak tahan saya nanti, kalau dikasih 100, kalau jadi Kristen dikasih 100, nggak tahan saya 100. Lebih baik saya pilih yang sedikit di Islam 72 gitu, ngapain saya pilih 100? Kau mau jualan obat kuat di situ nanti? Berarti Aduh, makanya saya kenapa masih Islam? Karena di surga cuma 72 bidadari, cuma 72. Takut saya kalau masuk Kristen 100 gitu dikasih Yesus. Nggak berani saya, nggak kuat. berarti yang 72 itu bang apa itu? Kau malah bertanya, yang 100 ngapain coba di surga tuh? Kau pertanyakan dulu kitab kau 100 istri di surga itu buat apa? Kami itu tidak ada bang, tidak ada. Coba kau tanyakan dulu ya, di surga kau, Yesus kawin buat apa dia kawin di surga itu? Coba tanya dulu Yesus ya, ngapain dia kawin di surga? Buat apa dia kawin? Dulu ya, baru kau tanyain Islam buat apa 72 itu. Tanya dulu Yesus buat apa dia kawin di surga. Ya. Itu aja dulu dah. Itu PR kau dulu ya, kagak usah kau tanya itu. Ya. Tanya dulu di Kristen. Buat apa Yesus janjiin istri 100 di surga dan ngapain Yesusnya kawin? Buat apa dia kawin? Pasti buat icip-icip Yesus kan gitu. Mungkin. Ya, Pak. Yesus aja wajar manusia nafsu dia mau icip-icip juga dia. Ngapain coba? Santai ya bang, santai. Abang ini seorang ustaz, jadi pelan-pelan. Ya iya, makanya saya mengajarkan yang benar yang tertulis aja, bukan mengajarkan dari film, bukan. Ya, bukan. Jadi kau kagak usah heran kalau masalah umat Islam kawin di surga. Coba kau pikir dulu, yang statusnya Tuhan ngapain kawin di surga? Statusnya Tuhan kawin gitu di surga. Iya. Sekarang Itu dulu yang kau tanya, biar otak kau waras gitu. Gimana sih? bang, sekarang saya Nah, otak saya belum sampai di situ, pemikiran saya kau belum sampai. Kalau kau belum sampai otaknya ke situ, ngapain kau tanya? Di Islam adakah kawin mawin di surga? Gak usah kau tanya berarti. Sekarang kita ganti pertanyaan saja bang. Apalagi? Kenapa saya banyak sekali itu lihat ustadz itu mencabut anak di bawah umur dan habis. ya selalu bang. Lalu? Apakah benar itu Muhammad itu Satu dulu, Ustadz apa Nabi yang kau tanyakan? enggak sekarang itu tadi batal bang, maaf ya. Sekarang apakah benar itu Muhammad itu kawin sama anak di bawah umur yang umur 6 tahun sih? Oh iya, baik, ya Nabi apakah kawin dengan umur yang 6 tahun? Karena ajaran Yesus dia kawin umur dengan istri yang 3 tahun Yesus. Ini saya bukakan ya datanya Yesus mengawini anak umur 3 tahun nih. Nih. Malah ketampol sendiri ke Biblenya Oten. Ya, ini sabar. Saya bukakan selalu yang tertulis ya. Saya nggak ada yang mau ada itu nggak mau ya. Sabar ya, sabar. Nih. Nih. Mari kau baca nih, ya kitab kau ya. Iya, kasih dulu bang. Sabar ya. Ini saya bagikan ya. Mana dia? Sabar ya. Bentar. Nih, saya bukakan datanya. Yesus mengawini anak umur 3 tahun.
Itu kamu saja yang buat itu bang. Bukan. Ini bukan buatan saya, tapi dari kitab kau ya. Silakan buka. Ya. Nih. Datanya. Nih ya, mari kita buka ya datanya ya. Silakan. Nih. Ini terbitannya ya. Alkitab terbitan 1928. Ya, saya bacakan dulu isinya. Ya. Nih. Kata Yesus, istriku yang paling muda ialah Maria yang berumur 3 tahun. Tidak tahan nafsuku melihat popok Maria. Oh, indahnya. Markus 6, 18-19, terbitan 1928. Ya. Lalu, apakah ada di kitab Anda sekarang? Nih keterangannya. Ya, kitab ini telah diubah pendeta kau. Nih ya, pendeta dari Belanda yang ubah. Karena malu, ajaran Yesus mengawini bocil umur 3 tahun. Ya. Nih, ya tertulis. Ya, saya memang ada. Ya, nih, istriku yang paling muda ialah Maria yang berumur 3 tahun. Tidak tahan nafsuku melihat nih popok Maria. Oh, indahnya. Jadi kalau masalah Nabi Muhammad menikahi anak umur, benar saya jawab ya. Nabi Muhammad menikahi umur ya 6 tahun itu masih mending daripada yang 3 tahun ya. Satu lagi, bukan cuma Yesus yang menikahi anak 3 tahun. Di kitab kau ya, Ishak menikahi Rebeka ya, menikahi Ribka juga umur 3 tahun ya. Kau tidak tahu Ribka itu siapa? Iya, coba. Ribka itu adalah istrinya Ishak. Gimana sih? Rebeka itu adalah istrinya Ishak yang menurunkan Yakub. Ya, menurunkan Yakub lalu menurunkan suku Yahudi. Gimana sih? Kita sampai di sini aja dulu ya. Oke? Ya, sampai di sini aja ya. Makanya jangan terkejut dengan kitab kau, gitu ya. Terimalah faktanya. Satu lagi saya kasih ya. Ibunya Yesus itu dinikahi oleh Yusuf ya umur 12 tahun. Yusufnya umur 90 tahun ya. Yusuf bapaknya Yesus menikahi ibunya Yesus di umur 90 tahun. Sedangkan ibunya Yesus masih umur 12 tahun ya. Tuh. Oh ya udah, kau cari dulu datanya ya, kau cari dulu datanya daripada kau protes. Nanti kau malah mau protes kitab kau lagi kalau saya bukakan gitu ya. Itulah Oten, tidak paham isi Biblenya malah mau ikut berdiskusi, akhirnya ketampol sendiri dengan isi Biblenya. Karena apa yang difitnah oleh umat Kristen pasti akan kembali ke Bible mereka sendiri penghinaannya. Jadi bagaimana teman-teman, salam tauhid, salam satu Tuhan.